Keluarga mana? Keluarga pasien siap masuk ruang bersalin. Direktur Utama. Selamat Direktur Utama mendapat cucu perempuan. Sungguh. Apakah putri saya sudah masuk pusat perawatan pasca melahirkan? Direktur Utama, tenang saja. Semua sudah diatur dengan baik. Putri keluarga Yi mau kabur dengan seorang pria yang bahkan tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Kabur bersama pria itu. Ayah, Shewen sangat berambisi. Hanya saja dia masih dalam tahap memulai bisnis. Memulai bisnis. Sejujurnya, dia bahkan belum punya pekerjaan tetap. Jika ibu masih hidup, dia pasti akan mendukungku. Bukan seperti ayah yang begitu. Jangan bilang siapa-siapa, anak Mei Mei ini. Sama keras kepalanya seperti ibunya. Jika dia tahu ini aku yang mengatur, pasti dia tidak mau tinggal di sini. Selain itu, Mei Mei sangat menyukai Rose Manor. Kosongkan tempat itu, bulan depan untuk pesta ulang bulan cucu. Aku akan mengurusnya sendiri. Baik, Direktur Utama, saya pergi. Baik. Sampai jumpa. Putri Direktur Utama Grup Yinlong, orang terkaya di Jiangcheng. Akan datang ke pusat perawatan pasca melahirkan kita. Benarkah? Bagus sekali. Perintahkan untuk mengatur yang terbaik untuk Nona Yi. Tim medis dan suite terbaik. Baik. Pergilah. Bagus sekali. Kakakku juga, dokter sudah bilang. Risiko pendarahan pasca melahirkan sangat tinggi, tidak menemani saat melahirkan. Tidak menemani juga saat pasca melahirkan. Shewen menjemput ibu, tidak apa-apa, aku tidak terlalu manja. Kamu sibuk, pergilah. Baiklah, kakak ipar, kamu tinggal dulu, aku akan menemanimu setelah pulang kerja. Baik. Sampai jumpa. Selamat, ibu baru tinggal di Imperial Maternity Club. Ibu baru, apakah keluarga Anda di belakang? Atau sedang parkir? Mereka agak sibuk. Hari kedua setelah operasi sesar datang sendiri, terlalu keras ya? Sekarang banyak wanita mandiri, ibu baru sangat kuat. Imperial Maternity Club, Nona Yi. Keluarga Anda telah mengatur suite VIP Imperial untuk Anda, dan perawatan pasca melahirkan lengkap di Imperial. Suamiku sudah mengatur semuanya. Ya, keluarga Anda sangat perhatian. Dia sibuk bekerja, tidak menyangka diam-diam mengatur kejutan. Nona Yi, silakan ikut saya. Tempat apa ini sampai 3.000 sehari, ranjangnya terbuat dari emas. Bu, ini pusat perawatan pasca melahirkan tempat Yi Mei tinggal. Wen, istri kamu pasti sangat bahagia. Ya ampun, sehari 3.000? Ranjang ini terbuat dari emas? Lagi pula ini bukan uang saya. Bu, Yi Mei trombositnya rendah setelah melahirkan. Harus ada yang merawatnya. Wen, saya sudah cek, trombosit rendah. Minum banyak sup kurma merah saja sudah cukup. Benar. Ayah. Yin, kamu memang lebih tahu. Kalau saja Yi Mei punya setengah pengetahuanmu, pasti lebih baik. Apakah Anda keluarga Nyonya Liang? Ini daftar pemeriksaan untuk masuk pusat perawatan pasca melahirkan. Saya lihat dulu. Pemeriksaan depresi pasca melahirkan. Perbaikan panggul. APA? Keluarga kami. Apakah makam leluhur kami mengeluarkan asap hijau? Istri melahirkan. Kenapa harus ada pemeriksaan psikologis? Ibu mertua ini bagaimana sih? Iya, kenapa memperlakukan menantunya seperti ini? Bu, Yi Mei bilang ini ilmiah. Tentang perawatan pasca melahirkan, tante sudah punya 2 anak. Harusnya paling berpengalaman, kenapa harus memberi uang ini ke orang luar? Menurut saya, uang itu lebih baik diberikan kepada saya. Nak, jujur saja. Apakah Yi Mei tidak suka saya? Bu, apa yang Anda bicarakan ini? Dengan ibu mertua yang sehebat tante, masih mengeluh. Menurut saya, ini terlalu manja. Pak, pemeriksaan ini sangat penting untuk Nyonya. Wen, tenang, serahkan pada saya akan mengawasi. Pasti tidak akan membuang uang Anda sia-sia. Benar, dengarkan Inin. Inin, dia gadis yang baik, dia tahu apa yang harus dilakukan. Baik,
Nanti saya serahkan pada kamu dan ibu. Jah, Ayo, kita naik. Bos Yi, AO. Ikut saya melihat putri Anda. Dan cucu perempuan saya yang baru lahir. Ayah, Anda sudah jadi kakek, saya dan Xiewen sangat bahagia. Anda tidak perlu khawatir. Saya meremikin menantu saya ini. Siapkan hadiah, sesuai standar tertinggi pernikahan keluarga besar. Mencerti. Selain itu, tambahkan 30 juta, investasikan ke perusahaan menantu saya. Semua kehormatan harus tetap terjaga. Baik, Yidong. Silakan. wah, ruang rawat ini lebih mewah dari kamar pengantin. Kenapa tirai masih tertutup? Ini terlalu pengap. Mama, kenapa tiba-tiba masuk? Kakak ipar, kami datang menjengukmu, kakak ipar. Alat pompa ASI ini impor ya? Katanya di internet. Kalau terlalu sering dipakai, ASI bisa berkurang. Ini tidak boleh. Kalian anak muda, hanya tahu menghamburkan uang untuk sengsara. Jangan pakai lagi setelah ini. Mama, Dokter bilang kamu harus cek pembekuan darah. Naomi Yang, trombosema. Sudah turun ke 65, dan ada hematoma 3 cm di rahim. Sekarang harus operasi. Wen, aku kasih tahu ya. Sekarang ibu melahirkan paling mudah jadi korban penipuan. Sepupuku bulan lalu melahirkan, banyak sekali cek. Hasilnya tidak ada masalah, tapi habis 50-60 ribu. Bohong banget ya. Aku lihat dulu. Nak, saat mertua melahirkan, siapa yang tidak merasa tidak nyaman? Waktu aku melahirkanmu, aku masih turun ke sawah. Kok ipar. Apa kamu ikut-ikutan pesan paket nifas viral ini? Ini khusus untuk menipu nyonya kaya. Ime, kamu bodoh ya? Apa yang ada di internet kamu percaya? Tidak punya pendirian ya? Tidak baik, tekanan darah tinggi 90, rendah 50. Sekarang harus apa? Harus pulang. Mama akan masak sup kurma merah untukmu. AO. Harus apa? Harus pulang, tidak boleh pulang. Nona Yi, indikator pembekuan darahmu kurang baik. Risiko perdarahan pasca melahirkan sangat tinggi. Dokter, ya? Mesin kalian ini hanya tahu menakut-nakuti, padahal ini baik-baik saja. Jangan sentuh luka operasi ibu melahirkan. Mama, palen. Dia baru saja melahirkan. Tidak perlu terlalu manja. terima kasih dokter. Beri aku beberapa menit lagi, aku akan periksa. Ime, kita bukan keluarga kaya. Tidak perlu ikut-ikutan gaya viral ITU, Mama. Aku punya masalah pembekuan darah, dan ada hematoma di rahim, kakak ipar. Jangan terpengaruh artikel menakut-nakuti di internet. Rahim wanita mana yang tidak punya beberapa hematoma? Yinin, kalau aku benar-benar terjadi sesuatu, biaya pengobatan akan lebih mahal. Pembalut 20 ribuan ini sudah dipakai. Masih bisa terjadi apa lagi? Dulu, Tong Wang melahirkan pakai abu tangku. 2 anak lahir sehat, sampai sekarang. Dia masih kuat kerja di sawah, kan? Bu, zaman sudah beda. Masa ya hemat itu nggak penting? Malah nyusahin keluarga. Borosan begitu, dikira punya tambang emas ya? Mei, mending pulang istirahat beberapa hari. Xiewen, kamu juga anggap aku boros? Tapi uang DP rumah saja kau bayar. Kau tahu Xiewen sudah keluar banyak uang. Masih mau buang duit buat check up? Lihat, biaya check up 60 juta, plus ini itu. Habis 100 juta. Bisa bangun rumah di kampung. Yin dan ibu. Ini juga untuk kebaikan keluarga, kan? Untuk keluarga? Lalu siapa yang peduli padaku? Dokter sudah bilang, risikonya jelas tertulis. Kalian baru percaya kalau aku sudah sekarat? Kakak, kenapa berpikir begitu? Wen, dia anggap kita seperti musuh. Dengar ibu, kali ini ikut saya saja. Naomi yang ada perlu APA? Tolong jadwalkan semua pemeriksaan. Pakai rekening pribadi saya. Ini kartu gaji anakku. Pantes. Dia selalu bilang uangnya kurang. Ternyata diambil diam-diam. Bukan aku. Kakak, meski ini harta bersama. Nggak boleh ambil sembarangan. Aduh. Jangan pegang. Nanti infeksi.
Kakak operasi sesar ya? Teknik jahitan. Sini jelek banget. Kesel deh. Normal bisa 500.000, ngapain sesar? Aku foto dulu, upload ke sosmed. Bisa tuntut malpraktek nggak ya? Jangan-jangan nanti minta bayar operasi because luka? Bayar lagi? Iya Wen, temanku di klinik kecantikan. Perbaikan bekas luka minimal 80 juta. Jangan-jangan sudah direncanakan dari awal? Mertua dapat menantu kayak dewa. Lihat! Bayar pusat perawatan, check up. Sekarang tambah biaya kecantikan. Dasar putri bangsawan. Mau sewa? Sopir dan art juga? Direktur Yi, selamat datang. Kehadiran Anda membuat kami bersinar. Apakah semuanya sudah diatur untuk putri saya? Tentu, silakan masuk, Pak Yi. Kamar suite Nona Yi dan perawatan pasca melahirkan semuanya yang terbaik. Yang paling top, hanya saja Anda bilang takut Nona Yi curiga. Kami tidak mengumumkan identitasnya. Terima kasih, Direktur Jiang. Investasi lanjutan Anda. Pasti akan ada bagian untuk Silver Dragon. Terima kasih, Pak Yi. Pak Yi, orang yang bertanggung jawab untuk investasi di perusahaan menantu. Bilang saya harus pergi untuk urusan itu. Silakan Anda yang urus. Selesai langsung kembali. Baik. Wen, kalau kamu mengaku sekarang, nanti dia akan pakai alasan efek samping melahirkan. Untuk beli tas dan sepatu. Suamiku, jelaskan ke Mama. Kartu ini milikku. Milikmu atau milikku, ngapain dibedakan? Yinin benar. Kamu sekarang lagi nggak kerja, cuma duduk-duduk aja. Kenapa kamu harus melakukan pemeriksaan itu? Itu jelas-jelas pajak kecerdasan. Pajak kecerdasan. Untung ada kamu, kalau tidak, saya nggak bakal tahu kalau saya ditipu. Mimi paling suka sarang pirang wallet ini. Baik. Uangnya saya bayar sendiri. Halo, bayar pakai WeChat ya? Baik, tunggu sebentar. Lihat, dia sembunyikan dengan baik, jelas-jelas punya uang. Masih minta kamu yang bayar. Saldo akun Nona Yi tidak cukup, kurang 20.000. Cuma tersisa 40.000. Xiewen, saya masih kurang 20.000. Kenapa Mei hidup seperti ini? Wen, sekarang kamu tahu siapa yang benar-benar tulus padamu. Ada orang yang pakai uang orang lain dengan enak saja. Bukan. Tabunganmu mana? Gaji kamu 20.000 sebulan, cicilan rumah 10.000. Meskipun kamu nggak kerja, masih bisa hemat hampir 100.000. Apakah kamu kasih gaji kamu ke saudara-saudaramu? Cicilan rumah, cicilan mobil, biaya rumah tangga, semuanya butuh uang. Bahkan kalau saya nggak makan nggak minum, nggak bisa hemat 100.000. Pak Yi, sekarang masuk? Mei, kalau kamu keluar dari pintu ini hari ini, anggap saja saya nggak pernah melahirkanmu. Ayah. Ibu. Maaf. Xiewen, 20.000 ini saya pinjam ya? Wen, uang angpau waktu kalian nikah dulu? Paling nggak ada 35.000. Dia jelas-jelas menghitung. Dan menjadikan kamu sebagai sapi perah. Iya Mei, uang iuran mana? Pergi kemana? Masih tanya, pasti sudah dihambur-hamburkannya. Kalau tidak punya uang, jangan belajar sok sensitif mau periksa. Aduh, nasibku kok sengsara sekali ya. Mendapatkan menantu, dia malah setiap hari minta uang. Kira keluarga kami buka bannya. Kakakapar, jangan buru-buru. Wen, menurutku giok ini harganya lumayan. Itu peninggalan almarhumah ibuku. Peninggalan apa?
Ini jelas-jelas dibeli anakku untukmu. Wah, masih giok hijau juga. Berani sekali menghamburkan uang untuk diri sendiri. Dilihatnya jujur, kok jadi pemboros. Anak muda sekarang egois sekali, hanya peduli kesenangan sendiri. Tidak mempedulikan nyawa orang lain. Yi Mei, katakan yang sebenarnya, masih berapa banyak yang kau sembunyikan? Aku sangat kesakitan. Aku mohon, bayar dulu untuk menyelamatkanku. Setelah aku melahirkan nanti, aku akan segera kerja, akan kubayar kembali. Bayar? Bayar apa? Gajimu yang sedikit itu. Buat bayar cicilan rumah saja tidak cukup, Wen. Pokoknya hari ini hanya 2 pilihan. Jangan periksa. Atau keluarkan semua isi dompetmu sendiri. Keluarga kami tidak mau menanggung orang malas yang hanya bisa menghamburkan uang. Kali ini aku ikut ibu. Agar bisa menikah denganmu di depan pusara ibuku. Kepalaku sampai luka demi kebebasan. Mas kawin, tabungan, semuanya kuberikan padamu. Aku benar-benar tidak punya uang lagi. Para vampir ini berani memperlakukan putriku seperti ini. Jangan mencoba di sini. Kamu bertengkar dengan keluarga, itu bodohmu sendiri. Kamu yang nempel sendiri, masih berani catat hutang. Aku benar-benar tidak kuat lagi. APA? Anggap Wen sebagai mesin ATM? Harus dihabiskan baru puas? Kamu kan sudah punya anak. Bisa tidak, sedikit saja jaga muka. Dulu kamu cukup mengerti, sekarang kenapa jadi begini? Sekarang kamu hanya terus meminta dariku. Meminta? Jadi nyawaku di matamu. Bahkan tidak seharga 20.000. Kalau memang mampu, bayar sendiri. Sekarang pinjaman online. Sangat murah. Kalau limit tidak cukup, bisa ku pinjamkan sedikit. Aku tidak percaya kamu tidak bisa mengeluarkan 20.000 ini. Kau suruh aku pinjam online untuk periksa. Periksa sendiri, tentu harus bayar sendiri. Masa ya? Mau menghisap darah laki-laki sampai kering lagi. Kalau aku, makan dedak saja tidak tega. Habiskan uang laki-lakinya 1 sen pun. Sebagai seorang wanita, aku harus panik untukmu. Kamu ngomong sembarangan. Aku tidak pernah berpikir untuk menghisap darah Xiewen. Baik, punya nyali. Hari ini kita akan selesaikan semuanya. Biaya makan, listrik, dan internet selama 3 tahun ini. Dengan pokok dan bunganya, totalnya adalah 87.432 yuan. Sekarang, segera telepon si miskin itu. Suruh dia bawa uang dan segera datang ke sini. Putri keluarga Yi mau kabur dengan orang yang tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Si sampah. Ayah, Xiewen itu rajin. Hanya saja dia masih dalam tahap memulai usaha. Memulai usaha, sejujurnya, sekarang dia bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Tidak ada. Kalau ibu masih hidup, pasti dia akan mendukungku. Ayah, aku salah. Berhenti. Tidak perlu telepon, aku sudah di sini. Kenapa ribet sekali? Ayo minggir, minggir, minggir. Kakak ipar, kenapa kamarmu ramai sekali? Kakak ipar, kamu kenapa? HP. Ibyo. Kak Inin, kakak ipar ini kenapa? Pemeriksaan masih dilakukan atau tidak? Cepat bayar, ada yang antri di belakang. Kak, kamu belum bayar. Kakak ipar mengalami pendarahan hebat setelah melahirkan. Bisa mati, kamu tidak tahu? Lakukan, segera bayar. Benar-benar bambu jelek menghasilkan tunas yang baik. Sayangnya, seluruh keluarga Liang. Hanya ada 1 anak perempuan yang cukup mengerti. Jawan, kau kakak Harno. Karena melihat panduan ibu influencer. Jadi dia nekat melakukan pemeriksaan ini, padahal dia tidak apa-apa. Kak Yin, ini adalah pusat perawatan pasca melahirkan terbaik di Jiangcheng. Standar pemeriksaan mereka adalah yang tertinggi secara internasional. Tidak mungkin salah. Kakak ipar sudah kesakitan seperti ini. Itu juga karena dia tidak punya uang. Siapa yang bisa disalahkan? Kak, bagaimana bisa kamu mendengar kata-kata orang luar? Dan tidak peduli dengan nyawa istrimu? Joanne, Inin ini sejak kecil tumbuh bersama kamu dan kakakmu. Dia bisa punya niat jahat apa? Dia justru orang luar. Joanne,
Kamu sebagai adik kandung Wen, tidak membantu kakakmu menghemat uang sudah cukup buruk. Bahkan membantu wanita ini menghabiskan darah kakakmu. Kamu masih punya hati tidak? Cukup, ini urusanku dan kakak iparmu, jangan ribut di sini. Jia Wen, jangan bertengkar dengan kakakmu. Pinjaman online ini, aku yang akan pinjam. Liang Shewen, kamu benar-benar mau melakukan ini? Baiklah. 20.000 ini aku pinjam. Kamu puas kan? Lihat, anakku baik sekali padamu, tapi ya, bunganya 20% harus dilunasi dalam 6 bulan. Yimei, oh Yimei. Apakah ini yang kamu percayai sebagai cinta sejati dan kebahagiaan? Tapi mengapa sekarang aku hanya bisa merasakan kesakitan yang tak berujung? Dan penyesalan. Tante, kalian terlalu baik, kakak ipar lebih memilih meminjam uang daripada menggunakan uang sendiri kalau tersebar. Pasti dikatakan keluarga mertua tidak punya hati. Menurutku, lebih baik buat surat perjanjian, tuliskan bunganya, agar nanti tidak ada yang ingkar. Iya, aduh. Ini memang bajak. Saudara kandung saja harus jelas, apalagi 10 orang yang tidak ada hubungan darah, orang luar, cepat tulis. Kehilangan banyak darah, bisa mati, bunga 20% ini. Kamu memang harus mengambilnya ya? Aduh, sekarang baru takut mati ya, Kak Wen. Jangan 5 hari, Ibu, kau kakapar sudah kesakatan begini. Kalian masih memaksanya, kamu ini pengkhianat. Dia yang orang luar, menikah masuk keluarga Liang. Jadi anjing keluarga Liang, uangnya harus dihemat. Kalau punya harga diri, pulang saja ke rumah orang tua. Jangan di sini pura-pura kasihan. Baik. Tanda tangani surat perjanjian ini. Mulai hari ini, aku dan keluarga Liang selesai. Kalian ngapain, Liang Shewen? Keluarga Liang tua begini, memperlakukan anakku seperti ini. Aduh, ini bukan mertua ya. Siapa lagi? Kenapa? Waktu menikahkan anak, mas kawin yang layak saja. Enggan memberikan, sekarang baru datang menunjukkan kekuatan, Tante. Mungkin, keluarga Paman Yi memang sedang kesulitan. Ayah, kalau kamu benar-benar peduli pada anak ini, tidak mungkin dulu membiarkannya. Datang dengan tangan kosong, sekarang baru datang peduli padanya. Apakah tidak agak terlambat? Liang Shewen, ayahku bukan orang yang kalian pikirkan. Aduh, kamu sudah membelanya. Kalau ayahmu benar-benar sayang padamu, mengapa dulu? Emas saja enggan memberikan sebagai mas kawin. Keluargamu miskin sampai tidak bisa makan, atau memang nggak pernah nganggap anak perempuan serius? Kalau tahu begini, dulu aku biarkan Mei benci aku seumur hidup, daripada membiarkannya hidup sama orang kayak kamu. Lo ngaco. Anakku masih muda, tapi udah jadi eksekutif di perusahaan. Dulu, kalau bukan karena anakmu yang nempel-nempel, keluarga lo yang miskin ini nggak bakal bisa nyentuh pintu rumah keluarga Liang. Hahaha. Lo nggak nanya ke anak lo, gimana dia bisa jadi eksekutif di perusahaan? Lo nggak nanya ke anak lo, gimana dia bisa jadi eksekutif di perusahaan? Setelah aku pergi, Shewen langsung dapat kerja. Dan performa perusahaan langsung naik drastis. Jangan-jangan papa yang selalu bantu aku. Tapi lo bahkan udah keluarin uang buat beli rumah. Aku kira lo. Aku udah bilang, kenapa Shewen bisa segitu royal? Ternyata uang itu bahkan bukan dia yang keluarin. Gimana dia jadi eksekutif? Ada hubungannya sama lo? Iya sih. Kalau bukan karena anakmu yang ngebebanin, Wen mungkin udah merdeka finansial. Papa. Maaf. Anakmu salah. Benar-benar hubungan bapak anak yang dalam, trik minta uang ini. Jangan-jangan turunan keluarga ya? Lininin, lo siapa sih? Bisa-bisanya lo ngejut bapakku. Berani banget lo. Hari ini aku yang bakal ngajarin lo yang gak punya sopan santun. Coba lo sentuh anakku sekali aja. Orang tua ini rumah Liang, nggak ada tempat buat lo berulah. Papa. Kakak ipar, lo pura-pura apa sih? Kalau bukan karena lo tiba-tiba masuk dan ngacau, udah lama bayar.
Wen, jangan-jangan mereka bapak anak udah komplotan. Buat nipu uang? Anak, Yinin bilang benar. Mereka bapak anak udah ngeruk keluarga kita. Mei Mei, ini yang lo relain segalanya demi cinta. Om, lo lucu banget, zaman sekarang. Cinta bisa dimakan? Kalau lo beneran sayang sama dia, tandain aja surat hutang ini, jangan buang-buang waktu. Liang Shewen, lo cuma liatin bapakku dihina gini? Lo sampai sekarang masih nggak ngerti? Yinin cuma nggak mau lo buang-buang uang. Biar kamu ingat, oke? Kalau kalian benar-benar tidak punya uang, ya tidak usah diobati. Iya, kalau tidak punya uang, ya menyerah saja. Ngapain pura-pura? Hahaha, aku summer hedap tidak pernah menyangka. Pada saat ini, aku akan dihina karena 20.000 yuan. Ya sudahlah. Yang penting anak perempuanku bahagia. Ambil pulpen. Ayah. Kita tidak akan menandatangani surat hutang ini. Lihat kan, dia tidak tega mengeluarkan uang dari keluarga asalnya. Kamu benar-benar orang yang bodoh. Aduh. Semuanya, mari beri pendapat, istri yang baik dari keluarga mana? Yang akan membiarkan orang tuanya datang ke pusat persalinan untuk membuat keributan? Iya betul, aduh. Liang Shewen, aku tanya sekali lagi. Apakah kamu masih akan membiarkan ibumu dan teman masa kecilmu menghina kita seperti ini? Apa aku tidak menjelaskannya dengan jelas padamu, hah? Yinin ini demi kebaikan kita. Dia tidak akan menyakitiku. Ayah. Ling Yinin, kamu ini siapa sih? Dan kamu benar-benar membuatku mual. Anak, ini istri baik yang kamu nikahi. Istri yang baik. Aku memang tidak cukup baik, tidak cukup manis, tidak cukup bodoh. Tidak cukup seperti anjing yang bisa kalian injak-injak. Apa kamu gila? Apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Gila. Melihat istrimu hampir kehabisan darah, tapi tidak mau diobati. Baru itu namanya gila. Liang Shewen, dengar baik-baik, uang ini, aku tidak akan meminjamkannya lagi. Kamu, aku? Berhenti. Kakak I sangat galak ya. Oh. Tamparan ini seharusnya sudah lama aku berikan padamu. Kamu memukulku? Tamparan ini mengajarkanmu apa itu malu. Kamu gila apa? Tamparan ini adalah untuk membangunkanku sendiri. Yinin dan ibu. Juga demi kebaikan keluarga kita, bukan? Suamiku, jelaskan pada ibu, kartu ini milikku. Apa milikmu? Milikku. Ngapain dibedakan? Yinin benar. Kamu sekarang hanya duduk menunggu masa nifas tanpa menghasilkan uang. Kamu ngotot mau melakukan pemeriksaan. Itu jelas-jelas pajak kecerdasan. Pajak kecerdasan. Liang Shewen, kamu bahkan menawar-nawar uang penyelamat nyawa istri sendiri. Kamu tidak pantas disebut pria. Kak Wen, dia mulai memanipulasi moral lagi. Aku bilang ya. Aku paling paham wanita seperti ini. Harus lebih diawasi. Grup Inlong, melihat wajahmu, mereka dengan ringan membuka ibu. Mereka akan menginvestasikan 30 juta. Kita akan kaya. Sudahlah, cuma 60.000 yuan kan? Sebagai mitra grup Inlong, uang segini aku bisa keluarkan dalam hitungan menit. Aku hanya ingin ayahmu memberi sikap, uangnya aku yang bayar. Tapi jika kamu masih keras kepala, jika kamu terus membuat keributan seperti ini, aku benar-benar tidak akan peduli lagi padamu. Kak Wen, kamu sudah terhubung dengan grup Yinlong. Dengar, kamu sekarang harus segera berlutut dan minta maaf pada kami. Kalau aku bisa. Jia Wen mengeluarkan buku nikah dari tas. Liang Shewen, kita selesai. Mulai hari ini, aku dan keluarga Liang tidak ada hubungan lagi. Anak juga akan aku besarkan sendiri. Mulai sekarang, kita putus hubungan.
Aku pikir kamu benar-benar gila, Yimei. Hanya karena 20.000 yuan, kamu mau cerai sama aku. Anak baru saja lahir, kamu gila ya? Sampah tidak segera dibuang, mau dibiarkan busuk? Oh, aku mengerti. Kamu pasti pura-pura sakit. Tidak bisa menipu uang, jadi pakai cerai untuk memaksa Kak Wen. Sekalian menguasai keuangan, kan? Masih berani bilang pendarahan besar. Aku tidak bisa melihat niat kotor kamu, ya? Mau cerai sama aku, ya sudah. Aku ingin lihat setelah kamu meninggalkanku. Masih ada pria yang mau menerimamu? Putriku akan hidup lebih baik setelah meninggalkanmu. Aku sudah setuju membayar untukmu. Kamu masih mau apa lagi? Aku kurang sabar padamu? Baiklah. Mari kita lihat nanti. Kak Wen, yang diminta kakak ipar bukan cuma biaya pemeriksaan ini. Lininin, berhenti berakting, aku tahu. Kamu pasti sangat senang, karena begitu aku pergi. Kamu bisa menjadi nyonya baru keluarga Liang. Cantik, kamu sendiri tidak bisa mempertahankan pria. Malah menyalahkan anakku, kamu. Kakak ipar. Mimi. Dokter, tolong panggil orang. Dokter. Mimi. Kalian semua. Aduh, dia yang nabrak sendiri ya, bukan salahku. Aduh, kalian semua lihat kan? Dia yang tidak bisa berdiri dengan stabil, benar kan? Salah kakak ipar terlalu tidak hati-hati. Aduh, Wen, jauhi sedikit, jangan sampai kena darah. Minggir, minggir. Mana ibu yang mau melahirkan? Operasi sesar, sudah 3 hari, masih ada pendarahan hebat. Jangan-jangan ini karena tubuhnya memang tidak sehat? Iya, jelas-jelas berdiri dengan stabil, tiba-tiba nabrak ke belakang. Jangan-jangan dia mati-matian ingin menipu Wen lagi? Aduh, wanita ini, dia begitu jahatnya. Benar-benar menjengkelkan, kalau benar-benar terjadi sesuatu. Itu sudah nasibnya sendiri tidak baik, Bu. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Operasinya berjalan lancar. Untuk sementara sudah terlepas dari bahaya. Oh. Anakku. Pelen. Pasien kehilangan banyak darah selama operasi menggunakan suntikan pembeku darah khusus. Ini perlu keluarga segera membayar. Baik, saya akan segera membayar. Bayar apa bayar? Biar dia sendiri yang bayar. Berapa? Saya yang akan bayar. Setelah ini, saya akan membawa anak perempuan dan cucu saya pergi. Tenang dulu, jangan buru-buru, bayar dulu. Wanita cantik ini, bahkan saat menikah pun tidak bisa mengeluarkan uang. Apalagi saat ini, selama dia tidak bisa membayar uang ini. Maka dia harus tetap tinggal di keluarga Liang kami. Bekerja keras untuk membayar cicilan rumah, kalau benar-benar bisa membayar. Saya juga tidak rugi. Apa yang kamu inginkan? Hedang-hadang. 3 tahun ini, pengeluaran makan, pakaian, dan kebutuhan anakmu total 88.000. Lihat baik-baik. Selain itu, ada mahar, tante, aturan di Jiangcheng. Selain uang tunai dan perhiasan, mahar minimal harus 1 rumah dan 1 mobil. Ditambah tas dan kalung merek terkenal yang Wen berikan padanya. Tidak sedikit uangnya, saya lihat minimal 5 juta. Ya, 5 juta. Bayar, hari ini kurang 1 sen pun. Jangan harap bisa membawanya pergi. Ayah, jangan bayar. Aduh, tidak bayar juga boleh, kamu bangun. Pusat perawatan pasca melahirkan ini uangnya dari anak saya. Sehari 3.000, tidak ada keluarga Liang kita. Bagaimana kamu bisa tinggal? Apa yang kamu lakukan? Kalau kamu masih macam-macam, modal pendaftaran perusahaanmu akan segera ditarik. Hah? Tarik modal? Kamu pikir kamu ketua grup Yinlong? Sungguh tidak tahu malu. Pergi. Bangun,
Hanya 5 juta, aku yang bayar. Ayah, Tenang. Ayah yang urus. Uang muka rumah baru 2 juta. Renovasi 800.000. Dan hampir 3 tahun. Mei setiap bulan transfer 2 juta ke rekening ibumu. Total 72 juta. Ini dia. Catatan pembayaran cicilan mobilmu yang dia bantu. 56 juta. Dan ini. Apa kamu tidak malu? Kamu masih menghitung seperti ini. Sudah, bukan. Kamu bicara banyak, tapi tidak ada uangnya kan? Tidak apa, aku kasih kesempatan. Kamu dengarkan aku. Aku lihat kamu pernah mencintaiku. Sekarang minta maaf masih bisa, hahaha. Anak perempuan Iseng. Tidak akan pernah kembali ke orang sepertimu. Ayo. Pawanona dan cucu perempuan kekeluar, ya. Tunggu. Wen, Paman Yi tidak kasih uang sudah biasa. Tapi dia malah bawa orang-orang kuat untuk menakut-nakuti kita. Tidak masuk akal, orang tua ini baru ketemu. Langsung suruh anak perempuannya cerai dengan Kuya. Dulu dia menikah, kamu tidak keluarkan uang sepeser pun. Ini tidak usah dibicarakan, aku yang membesarkan. Anak perempuan selama 3 tahun, kamu bilang bawa ya bawa. Apa maksudmu? Kamu benar-benar menganggap yang Xiwen. Sebagai orang bodoh, alat ya? Alat. Aku lihat kamu bahkan tidak pantas jadi manusia. Hei, berani memukul anakku, aku lawan kamu. Ibu, Ten. Hei, Direktur Jiang, cepat telepon polisi. Mereka masuk paksa ke pusat perawatan pasca melahirkan. Dan tidak mau bayar. Kamu selesai, Direktur sudah tahu. Sekarang lihat kemana kamu kabur, penipu. Sekarang tidak ada lagi yang bisa dikatakan, kan? Itu si perempuan kasar, dia sama sekali tidak mau membayar. Cepat usir mereka keluar. Satpam, usir si pengacau ini. Kalian menangkap orang yang salah. kalian tahu tidak siapa saya? Bawa dia pergi, anak saya adalah mitra bisnis grup Yinlong. Kakak ipar, saya. Jiawen. Perbuatan kakakmu sudah kamu lihat sendiri. Saya tidak mungkin kembali ke rumah itu lagi. Saya mengerti kakak saya yang bersalah padamu. Kamu menyakitiku, cepat pergi. Pusat perawatan pasca melahirkan sialan ini, melindungi penipu. Nak, tunggu sampai kamu terhubung dengan grup Yinlong. Kali pusat perawatan pasca melahirkan jelek ini, carikan kandang anjing. Pasti dia yang tidak membayar, sampai kita kena imbasnya. Benar-benar sial, membantu pusat perawatan pasca melahirkan ini menagih uang. Malah justru keluar. Ibu, tenang saja, dia pasti akan berlutut memohon padaku. Dia tidak bisa lepas dariku. Boss Liang. Akhirnya ketemu, Boss Dai. Kenapa Anda datang sendiri? Asisten Gao menelepon langsung bilang. Bulan depan cucu perempuan Direktur, Yi, akan merayakan pesta 100 hari. Ini, datang sendiri untuk mengundangmu ke pesta. Kebetulan, pewaris grup Yinlong, Nona Yi, juga akan pulang ke negara, ini kesempatan langka, bukan? Beberapa eksekutif tinggi grup Yinlong juga akan hadir. Nak, ini benar-benar kabar baik, kan? Saya sudah bilang. Yime itu siapa sih? Keluarga Liang kita ini yang benar-benar punya koneksi. Kak Wen, grup Yinlong sangat menghargaimu, naik pangkat. Bukan hal yang sulit, kan? Baik. Saya akan pergi. Yimei, ketika kamu melihat saya dan grup Yinlong berdiri berdampingan, semoga kamu masih punya keberanian untuk memohon padaku kembali. Oh ya. Apakah saya tidak berguna? Mesin kalian ini hanya tahu menakut-nakuti orang. Ini bagus, jangan sentuh luka ibu melahirkan, saya harus memotretnya. Lalu upload ke internet. Kalau tidak punya uang, jangan sok-sokan melakukan pemeriksaan. Jangan jual kesedihan di sini.
Kamu bertengkar dengan keluarga. Itu karena kamu bodoh. Kamu sendiri yang ngotot, masih berani mencatat. Bodohnya. Ayah yang tidak bisa melindungimu demi menjaga nama baikmu. 3 tahun ini, ayah selalu bilang keluar. Kamu lagi kuliah di luar negeri. Bulan depan acara 1 bulan cucu perempuan. Ayah akan umumkan kamu sudah pulang. Dan statusmu sebagai satu-satunya penerus Silver Dragon Group. Ayah, maafkan aku. Dulu aku seharusnya dengerin perkataan ayah. Sudah, yang penting sudah pulang. Ayah, aku benar-benar salah. Anakmu ini sudah kapok. Yimei, ku beri waktu sampai jam 8 malam ini. Bawa anakmu pulang. Ini kesempatan terakhir. Kita rujuk. Denggeja Sajan. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Tenang ayah, aku pasti jadi anak yang bikin ayah bangga. Yimei, Oak. Untungnya aku bawa liontin, yang diam-diam dibeli anakku ini. Kalau enggak, mana ada perhiasan yang pantas. Ibu ini berlebihan. Kalau Kak Wen sudah sukses, perhiasan apa sih yang enggak bisa dibeli? Hari ini kan juga acara 1 bulan bayinya. Lihat foto samping putri ini, sungguh anggun. Emang sih lulusan luar negeri. Dekat dia jamin perusahaanmu. Enggak bakal kekurangan proyek. Bu, Nona ikan baru melahirkan. Sekarang Kak Wen jadi orang penting di Sinyang, pasti bisa dapat yang lebih baik. Foto samping ini jujur agak mirip Yimei ya. Iya mirip sih. Mohon perhatian semua. Mari kita sambut Putri Pueris Silver Dragon Group. Tepuk tangan meriah. Itu bukannya Yimei? Dulu kamu tahu diri, sekarang kenapa jadi begini? Sekarang kamu cuma bisa menuntut terus dariku. menuntut? Jadi nyawaku di matamu. Enggak sampai 20.000? Siapa nona cantik itu? Auranya pasti anak orang kaya. Ini pasti putri kesayangan Direktur Yi. Cantik banget. Kamu tahu ini acara apa? Berani-beraninya. Menu NG Pueris Silver Dragon Group. Perempuan ini baru melahirkan udah genit-genitan di depan umum. Malu-maluin. Pasti ngikutin Kak Wen. Sampai bisa masuk. Security. Usir yang enggak ada undangan. Wanita gila diusir keluar. Liang Xiaowen, tolong jaga sopan santunmu. Di depanmu, kamu pura-pura cuek padaku, tapi hari ini kamu datang. Dengan penampilan mencolok ke acara ini, bukankah itu untuk menarik? Perhatianku? Jujur saja. Bukankah kamu datang untuk minta rujuk? Minta rujuk. Keluarga Liang memang tidak pernah berubah. Jangan keras kepala di acara seperti ini. Selain mengenal aku, kamu kenal siapa lagi? Yimei, bukan aku yang bilang, tapi meskipun kamu minta rujuk, harus tahu situasi dan kondisi, oke? Nanti kalau Yaxia datang, bahkan aku tidak bisa melindungimu. Sepertinya kamu tidak melakukan pekerjaan rumahmu. Apa kamu tidak tahu? Siapa tuan rumah pesta hari ini? Jangan-jangan kamu mau bilang kamu adalah putri dari grup Yinlong. Coba lihat dirimu di cermin, pantaskah kamu? Tolong semua tenang, silakan para tamu pindah ke ruang utama. Ibu dari Daxia, Nyonya Yi, akan naik panggung untuk memotong kue. Mari kita beri tepuk tangan. Orang yang sebenarnya akan segera datang, kamu si penipu, cepat pergi.
Kalau Nyonya Yi tahu ada orang yang menggunakan namanya untuk menipu di sini, pasti tidak akan memaafkanmu. Maaf, saya adalah Yidaxia yang kalian bicarakan. Yidaxia. Apakah ini benar Nyonya Yi? Bukankah keluarga Liang bilang orang ini penipu? Apa kamu gila? Meskipun kamu tahu sekarang, kamu tidak pantas denganku, kamu tidak boleh pura-pura jadi Yidaxia di depan umum. Nyonya Yi adalah putri yang baru kembali dari luar negeri. Kamu? Hanya seorang wanita yang baru melahirkan dan ditinggalkan. Jangan tertipu olehnya, wanita ini ahli dalam menipu. Tahukah kamu, dia bahkan menipu 60.000 yuan. Dia tinggal di rumah kami selama 3 tahun tanpa bayar. Dan saat pergi, dia menipu 60.000 yuan. Kamu bilang orang miskin seperti dia mungkin jadi putri keluarga Yi? Bos Liang. Orang ini kamu yang bawa, kamu harus mengurusnya. Nanti Nyonya Yi akan muncul. Wen, kamu sekarang adalah orang penting di Xinyang. Hari ini akhirnya bertemu dengan petinggi Yinlong. Jangan biarkan dia di sini, orang yang tidak tahu diri. Kakak, apa yang kamu katakan dan lakukan sekarang? Kamu pura-pura jadi Daxia di depan umum. Kamu mau membunuhku? Bising. Tidak masuk akal, hari ini saya akan menjalankan tugas sebagai mantan mertua. Untuk mendidikmu, wanita tidak tahu sopan santun. Berhenti. Mei Mei, kamu baik-baik saja? Aku lihat kalian semua sudah bosan hidup ya? 3 tahun ini, biaya makan, pakaian, dan kebutuhan anakmu totalnya 88.000. Lihat baik-baik. Selain itu, ada juga mahar. Tante, aturan di Jiangcheng itu. Selain uang tunai dan perhiasan, mahar minimal harus 1 rumah dan 1 mobil. Ditambah tas dan kalung merek mahal yang Wen berikan padanya. Uangnya tidak sedikit. Aku lihat minimal 5 juta. Ya, 5 juta. Bayar. Hari ini kalau kurang 1 sen pun, jangan harap bisa membawanya pergi. Ayah, jangan bayar. Tidak bayar juga boleh, kamu bangun dari sini. Pusat perawatan pasca melahirkan ini. Uangnya dari anakku. Setiap hari 3.000, setiap hari 3.000. Tanpa keluarga besar Liang, bagaimana kamu bisa tinggal di sini? Kamu ngapain sih? Aku peringatkan kamu, kalau kamu masih berani macam-macam dengan aku, modal pendaftaran perusahaanmu akan segera ditarik. Tarik modal? Kamu pikir kamu ini ketua grup Yinlong? Penipu tua ini membawa penipu Kessel, berkeliling menipu. Satpam, cepat bawa kedua penipu ini pergi. Tempat ini milik keluarga Yi, yang harus pergi adalah kalian. Sama marga dengan Yidong, langsung ingin masuk ke dalam rumah. Kalian berdua benar-benar tidak tahu malu, turun-temurun. Aku beritahu kalian, hari ini bos dari Xinyang juga ada di sini. Dia adalah bos besar yang sudah menandatangani perjanjian investasi dengan Yidong. Tunggu sampai dia datang, lihat bagaimana kalian masih bisa berakting. Aku tahu sekarang kamu sangat ingin membuktikan dirimu ya, membuatku terkesan padamu. Tapi, kalau mau rujuk, harus ada sikap yang baik. Benar, orang tua brengsek ini berani marah padaku, kamu. Ibu, Kalungku. ini adalah peninggalan almarhumah Ibu Mei Mei. Tidak masuk akal, Hyuen, wanita ini. Sama sekali tidak cocok denganmu. Kamu dengarkan baik-baik, aku sangat marah sekarang. Takut ya? Kalau takut, sipat pulang dan masakan taku. Kalau tidak, nanti bos saya datang. Kamu dan ayahmu berdua akan susah. Kenapa kalung ini ada di lehermu? Kenapa? Kalung ini dibeli oleh anakmu. Pakai uang anakku, tentu saja milik keluarga kami. Barang ini. Omong kosong, ini peninggalan ibuku, kembalikan padaku. Benar-benar membuatku terkesan, kalian berdua seperti anjing. Begitu melihat barang bagus, langsung buang air kecil. Untuk menandanya, kalian berdua benar-benar menempel padamu. Kamu pikir aku tidak tahu niat kecilmu itu? Kalau saja kamu bilang lebih awal bahwa kamu menyesal dan ingin kembali denganku, tidak akan ada banyak masalah seperti ini. Dan tidak akan ada banyak orang yang melihat, banyak orang yang menonton. Sekarang banyak orang yang melihat bagaimana aku bisa melindungimu. Aku beritahu kamu, hari ini aku tidak bisa melindungimu. Barang itu ada di tangan mereka, tidak bisa langsung berhadapan keras. Kalau tidak bisa menjamin kalung ibu. Akan menjadi seperti apa? Wenge,
Aku lihat giok ini harganya cukup mahal. Itu peninggalan ibuku. Peninggalan apa? Ini jelas-jelas dibeli oleh anakku untukmu. Wah, ini giok hijau, benar-benar tega mengeluarkan uang untuk dirimu sendiri. Kelihatannya jujur, kok jadi pemboros. Anak muda sekarang, egois sekali, hanya memikirkan kesenangan sendiri. Tidak peduli hidup mati orang lain, setelah kami membongkar wajah aslinya. Tidak bisa berkata-kata lagi kan? Mau barangnya? Bisa, tapi kamu harus mengakui di depan semua orang bahwa kamu adalah gadis palsu. Adalah penipu, dan minta maaf kepada kami. Barang ini, baru akan aku kembalikan padamu. Wah, ada orang. Satu kata satu peninggalan ibu, aku kira sangat berbakti. Ternyata hanya omong kosong. Mimi, Ayah, ini kesalahanku, biarkan aku yang menyelesaikannya, aku mengakui. Aku minta maaf padamu. Bisa dikembalikan padaku? Tidak, makanya suaranya kecil sekali, lebih keras. Aku mengakui. Aku adalah penipu yang menyamar sebagai Nonai, aku minta maaf pada kalian. Bisa dikembalikan padaku? Tidak kelihatan, benar-benar tidak kelihatan. Lihat apa sih? Kata tante, akan mengembalikan kalung itu padamu. Tapi tidak bilang akan mengembalikannya dalam keadaan utuh. Kamu harus mengakui di depan semua orang bahwa kamu adalah gadis palsu, adalah penipu. Dan minta maaf kepada kami, barang ini baru akan aku kembalikan padamu. Ini adalah kalung favorit ibuku. Kamu melotot apa? Kamu sendiri tidak pegang dengan baik, bukan salahku kan? Kamu, Harimau tidak menunjukkan taring, kamu kira aku kucing sakit. kamu gila ya, kamu untuk sebuah kalung jelek. Berani memukul ibuku. Kalung jelek, Liang Xiawen. Kamu jual perusahaan pun tidak bisa menggantinya. Aku tidak salah dengarkan, aku tidak bisa mengganti, kamu dengarkan baik-baik. Setelah hari ini, barang seperti kamu, aku bisa dapatkan sebanyak yang aku mau. cuma sepotong kaca pecah, berani mengancam kami? Lin Yinin. Aku biarkan kamu berpura-pura jadi putri kaya, biar kamu terus berpura-pura. Kamu ini perempuan, lihat saja aku tidak akan menguliti kamu. Parenti. Aku lihat siapa yang wrong owner di sini. Bos Dai datang, lihat saja bagaimana kalian terus berakting. Ini, Bos Dai, dua orang ini menyamar sebagai direktur Yi dan putri besar. Cepat ungkap mereka. Benar. Perempuan ini jelas-jelas sudah 3 tahun bersama anak saya. Sudah menikah 3 tahun, biaya makan selama 3 tahun ini. Biaya listrik dan air, serta biaya internet, termasuk pokok dan bunganya totalnya. 87.432 yuan. Sekarang, segera. Telepon ayahmu yang malang itu, suruh dia bawa uang. Dan segera datang ke sini. Dia masih berpura-pura jadi putri yang baru pulang dari luar negeri. Bos Dai, kamu harus membela kami. saya hanya pernah berhubungan dengan asisten Gao. Tidak pernah bertemu langsung dengan direktur utama. Tapi Nona Yi ini, baru saja pulang dari luar negeri. Bagaimana mungkin mantan istri bos yang ini bisa jadi Nona Yi untuk menjaga nama baikmu? Selama 3 tahun ini, ayah selalu mengumumkan keluar. Kamu sedang belajar di luar negeri. Bulan depan pesta ulang tahun cucu perempuan. Ayah akan mengumumkan bahwa kamu sudah pulang. Dan statusmu sebagai satu-satunya penerus grup Yinlong. Kalian berdua yang menyamar sebagai pejabat tinggi grup Yinlong harus bertanggung jawab secara hukum. Mei, ini siapa? Ayah, begitu banyak pejabat menengah di grup Yinlong, HMPH. Level Boss Day. Tidak cukup tinggi untuk aku kenal. Kamu ini sombong sekali. Benar, Mereka semua penipu, silakan para tamu pindah ke ruang utama. Ibu dari putri kecil kami, Nonai, akan naik panggung untuk memotong kue. Mari kita beri tepuk tangan. Dengar? Pemilik asli segera datang, kamu si penipu, cepat pergi. Kalau Nonai tahu ada orang yang menggunakan namanya untuk menipu di sini, pasti tidak akan membiarkanmu. Aku beritahu kamu. Ini adalah Dai Peng, Bos Dai. Dia adalah orang kepercayaan Bos Yi. Dia setara dengan pejabat tinggi grup Yinlong. HMPH, sayangnya Bos Dai yang kalian puja-puji. Faktanya levelnya bahkan tidak setara dengan seorang pejabat menengah di grup Yinlong. Karyawan biasa. Tidak masuk akal.
Kamu siapa sih orang pentingnya? Berkeliaran di sini dengan barang palsu. Hari ini, aku akan bertindak untuk Direktur Yi dan Putri Sulung. Membersihkan kalian agar tidak mengotori mata mereka. Daipeng, kamu yakin mau melakukan ini? Wanita. Bohong tanpa malu-malu, ayo bawa mereka. Bawa mereka ke ruang aman dulu. Tunggu. Pelan-pelan. Oh, maksudmu. Wajahmu cukup menakutkan ya? Apa kamu tidak tahu siapa tuan rumah pesta ini? Siapa? Mau bilang kamu adalah Putri Sulung Grup Yinlong? Coba lihat diri sendiri di cermin, pantaskah kamu? Maaf, aku adalah yang disebut orang-orang. Putri Sulung Yi. Sujud, jilat anggur di lantai. Ini Lafite tahun 82. Murah banget buatmu. Oh, Tamparan ini seharusnya sudah lama kuberikan padamu. kamu memukulku? Tamparan ini mengajarkanmu arti malu. Kamu gila apa? Tamparan ini untuk menyadarkan diriku sendiri. Liang Shewen, uang nyawa istri saja kamu tawar-menawar. Kamu tidak layak disebut pria. Kak Wen, dia mulai memeras moral lagi. Aku bilang ya, aku paling paham wanita seperti ini, harus lebih disiplin. Seluruh keluarga ini memang kejam. Bos Dai, giliranmu bertindak. Chain Mirka, biarkan Putri Sulung Yi ini menunjukkan pada kita apa artinya bersujud. Daipeng, aku peringatkan kamu. Lepaskan aku sekarang, masih ada waktu. Aku paling benci diancam. Sekarang, kamu harus bersujud. HMPH, aku hanya ingin menyarankan, apa kamu mau telepon asisten Gao? Untuk konfirmasi. Kamu kenal asisten Gao? Apa identitas asisten Direktur Grup Yinlong sangat misterius? Bos Dai, jangan sampai kamu tertipu. Dia hanya orang yang sok-sokan. Liang Shewen, kita sudah selesai. Mulai hari ini, aku tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Liang. Anak juga akan aku besarkan sendiri. Mulai sekarang, kita putus hubungan. Aku pikir kamu benar-benar gila, Yi Mei. Hanya untuk uang 20.000, kamu bercerai denganku. Anak baru saja lahir, kamu gila ya? Sampah tidak segera dibuang, apakah harus dibiarkan busuk? Benar-benar. Kalian jangan coba-coba menakut-nakuti lagi, cepat pegang mereka berdua. Wanita, kamu bikin orang takut. Direktur Utama, Putri, maaf aku terlambat. Asisten Gao. Anda pasti datang mewakili Direktur Utama dan Putri. Untuk menenggani pesanggen penepu ini kan? Anda datang tepat waktu, aku ingin menggantikan Anda untuk memberi pelajaran pada mereka. Benar-benar. Kalian jangan coba-coba menakut-nakuti lagi, cepat pegang mereka berdua. Biarkan Putri ini memberikan pertunjukan yang bagus untuk kita. Apa yang disebut sujud 5 anggota badan? Daipeng, aku peringatkan kamu. Sekarang lepaskan aku, masih ada waktu. Aku paling benci orang mengancamku. Sekarang, kamu harus berlutut. Kalian yang mulut tidak ada kunci, asisten Gao datang. Hari ini kalian semua tidak bisa lolos dari kematian. Benarkan, asisten Gao? Tolong beri mereka pelajaran yang baik. Kamu siapa lagi? Ini adalah Bos Daipeng, Bos Dai. Dia adalah orang kepercayaan Bos Yi. Dia setara dengan pimpinan tinggi grup Yinlong. Sayangnya Bos Dai yang kalian puja-puji. Sebenarnya levelnya bahkan tidak setara dengan seorang karyawan biasa di grup Yinlong. Tidak masuk akal. Kamu siapa lagi? Bahkan berani memakai barang palsu, berbuat onar di sini. Hari ini, aku akan membantu Direktur Yi dan Putri untuk membereskan kalian agar tidak mengotori mata mereka. Asisten Gao, aku tidak bermaksud begitu, Asisten Gao. Aku hanya takut Putri tidak senang.
sebagai pimpinan tinggi grup investasi Yinlong, malah memimpin keributan di pesta bulan putri kecil. Putri memang sangat tidak senang. Asisten Gao, Bos Dai hanya bermaksud baik. Kamu siapa lagi? Aku tidak ingat ada namamu di daftar tamu. Asisten Gao, selamat siang. Saya adalah Liang Xiewen dari Xinyang. Ini adalah rekan saya yang saya bawa khusus hari ini untuk memberi selamat kepada putri kecil. Senang bertemu dengan Anda. Bos Liang, selera Anda bagus ya. Padahal tahu ini adalah pesta bulan putri kecil. Masih membawa orang yang tidak jelas ke sini untuk membuat keributan. Pertama, mengganggu pesta bulan putri kecil. Lalu membawa orang-orang yang tidak jelas ke dalam pesta. Bahkan menggunakan nama ketua dan putri besar. Menghina tamu terhormat. Apakah Anda tahu bahwa tindakan Anda hari ini memberikan dampak besar pada reputasi grup Yinlong di luar sana? Dampak yang sangat besar. Semua yang terjadi hari ini, apakah Anda bisa menanggungnya? Asisten Gao, tolong perhatikan. Asisten Gao. Bos Dai, kedua orang ini meniru ketua Yi dan putri besar. Tolong ungkap mereka. Benar, benar. Wanita ini sudah menikah dengan anak saya selama 3 tahun. Masih berpura-pura sebagai putri yang baru kembali dari luar negeri. Bos Dai, Anda harus membela kami. Mereka yang mempengaruhi saya. Saya hanya bingung waktu itu. Bos Dai, jangan tertipu olehnya. Bos Dai, dia hanya orang yang berpura-pura. Sudah terlambat. Sekarang saya umumkan, grup Yinlong akan segera menghentikan semua investasi ke grup Xinyang. Asisten Gao, mohon, cabut keputusan itu, Asisten Gao. Jika kantor pusat tahu tentang hal ini, kami semua harus pergi. Asisten Gao. Asisten Gao, pasti ada kesalahpahaman di sini. Hal ini tidak ada hubungannya dengan kami. Benar-benar tidak ada. Dialah yang masuk ke sini dan melakukan penipuan. Semua kerugian harus dia yang menanggung. Oh, dia yang menanggung? Jengga, Yimei. Cepat minta maaf kepada Asisten Gao. Bayar uang untuk menyelesaikan masalah ini. Akui bahwa kamu yang membuat pesta bulan putri kecil menjadi seperti ini. Saya masih bisa mempertimbangkan untuk membelamu. Jika tidak, kamu jangan harap bisa kembali denganku. Asisten Gao, dia hari ini khusus datang untuk kembali dengan anak saya. Untuk kembali, dia bisa melakukan apa saja. Jadi, Anda harus menagih padanya. Apa yang kamu tunggu? Hal hari ini sepenuhnya adalah kesalahanmu sendiri. Kamu harus berterima kasih kepada Asisten Gao yang bersedia melihat wajah saya, memberimu kesempatan untuk menebus kesalahan. Di seluruh dunia, selain aku yang siapa? Siapa lagi yang mau kasih kamu kesempatan ini? Aku nggak mau banyak bicara, aku bakal hitung sampai 3. Si Pat minta maaf sama dia, selesaikan drama ini. Kalau nggak, malam ini tangan kakimu bakal dia patahin. Aku juga bakal pura-pura nggak lihat. 3. Asisten Gao. HM, kamu masih bisa diselamatkan. Tapi meskipun kamu minta maaf sama dia sekarang, citramu di hatiku udah jatuh bebas. Jauh berkurang, ngerti nggak? Nona Yi, apakah kamu bersedia menanggung semua tanggung jawab atas kecelakaan hari ini untuk Bos Liang? Tentu saja. Pembalut seharga lebih dari 20 sekarung ini udah dipakai. Masih ada apa lagi yang bisa terjadi? Ini bikin kesal, persalinan normal cuma 500.000. Kamu malah mau operasi sesar. Aku harus rekam nih. Suamiku, jelasin ke mama, kartu ini punyaku. APA, punyaku, ngapain dibedain? Yinin bilang bener. Sekarang kamu lagi nggak kerja, cuma duduk nunggu melahirkan. Ngapain mau cek-cek? Itu jelas-jelas pajak kecerdasan. Nggak akan. Wanita, Wengge udah merendahkan diri kasih kamu kesempatan. Kamu masih mau pura-pura apa lagi? Asisten Gao, jangan kasih kami muka. Wanita ini, kalau nggak mau ganti rugi, aku patahin kakinya. Kalau aku nggak mau. Yimei, otak kamu kemasukan ayah ya? Sekarang aku mau kasih kamu satu kesempatan untuk menebus dosa dan menyelamatkan aku. Itu rezeki yang kamu dapetin dari 8 keturunan, ngerti nggak? Kamu nggak cuma nggak hargai, malah mau main tebak-tebakan ya? Cepat minta maaf sama Asisten Gao. Kalau nggak, aku beneran marah. HM, aku malah seneng banget. Om, main tebak-tebakan terlalu banyak, nggak seru lagi. Lagi pula, kakak ipar dan Wengge cerai. Apa untungnya buat dia? Anakku ini sangat hebat. Anak perempuanmu nggak bisa hidup tanpa anakku. Hari ini, cepat kembalikan uangnya. Dan lakukan kewajiban sebagai istri keluarga Liang. Masalah ini selesai. Orang dewasa nggak ingat kesalahan orang kecil hari ini. Anggap aja kamu nggak bilang apa-apa.
Aku udah bilang terlalu banyak, 3 tahun terakhir. Aku udah cukup dihisap darahnya sama keluarga kamu. Sekarang aku tidak akan, dan tidak mungkin, mengulangi kesalahan yang sama lagi. Saldo aku Nona Yi tidak cukup, masih kurang 20.000. Hanya tersisa 40.000, Kak Wen. Menurutku giok ini bernilai banyak uang. Itu peninggalan ibuku. Peninggalan apa? Ini jelas-jelas dibeli oleh anakku untukmu. Tapi kamu bahkan sudah mengeluarkan uang untuk membeli rumah. Aku pikir kamu. Biaya makan, listrik, dan internet selama 3 tahun ini. Totalnya adalah Rp87.432. Tanda tangani, mungkin aku masih bisa mempertimbangkannya. Menyelesaikan masalah ini untukmu. Ayo, dengarkan aku, kesabaranku sangat terbatas. Tapi, sekarang aku bersedia, untuk terakhir kali, berbicara dengan sabar padamu. Cepat minta maaf pada asisten Gao, selesaikan drama ini. Aku bisa mempertimbangkan untuk memaafkan ulahmu malam ini. Kalau tidak, aku akan membuatmu kehilangan aku selamanya, membuatmu terlantar di jalanan. Mengerti? Putri keluarga Yi, mau kabur dengan seorang pria yang bahkan tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Kabur dengan pria itu. Ayah, Shi Wen dia sangat berambisi. Hanya saja sekarang masih merintis usaha. Merintis usaha? Jujur saja, sekarang bahkan tidak punya pekerjaan yang layak. Kalau ibu masih hidup, dia pasti akan mendukungku. Ayah, aku salah. Aku sudah bilang, sudah tanda tangan. Kita masing-masing baik-baik saja. Kalau tidak tanda tangan, ya kamu sendiri yang harus membayar. Baik, sangat baik, kamu berani ya, Nona Yi. Tapi aku akan bicara jujur, setelah aku tanda tangan hari ini. Mulai sekarang, jangan harap bisa kembali padaku. Bahkan jika kamu mati di hadapanku, aku akan mengabaikannya. Aku tidak akan melihatmu lagi. Aku akan mengabaikannya. Aku tidak akan melihatmu lagi. Tunggu sebentar. Aku sudah tanda tangan tadi, jadi sekarang tolong segera. Minta maaf pada asisten Gao, keluarkan uang untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu, hilang dari hadapanku selamanya. Aku hanya bilang akan mempertimbangkannya. Tidak pernah bilang akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Kamu, apa maksudmu? Kamu memintaku. Aku hanya membalas perbuatanmu dengan caramu sendiri. Kamu benar-benar gila, Yi Mei. Hanya untuk Rp20.000, kamu mau bercerai denganku. Rp20.000 ini aku pinjamkan padamu, puas? Lihat, betapa baiknya anakku padamu. Tapi, bunganya 20% harus dilunasi dalam 6 bulan. Bagaimana? Baru terasa sakit saat cambuk mengenai dirimu sendiri. Wanita, kau wanita, hari ini aku pukul. Gao, asisten Gao, apa maksudmu? Kamu salah orang kamu. Salah orang ya? Kalau begitu, sekali lagi. Kak Wen. Ha, kau berani memukul anakku. Ibu, tante. Keluarga Linta Deret, sanggup memelukkan. Hari ini bertemu denganku Gao, anggap saja aku berbuat kebaikan. Akan kuajarkan kalian tata krama dan sopan santun. Ayo. Bawa mereka keluar dan pukul, sampai mereka mengaku salah. Oh. Saya Len. Kalian grup Yinlong menggunakan kekuasaan untuk menindas. Akan segera mengekspos kalian, Yi Mei kau jahat. Apakah kau ada hubungan dengannya? Liang. Kau telah menghancurkan hidupku, bagaimana aku akan menjelaskan ke Dewan Direksi besok? Sebaiknya kau beri aku penjelasan. Lepaskan anakku. Ini bukan salahnya. Yang salah adalah Yi Mei si jahat itu. Hari ini aku pukul. Gao, asisten Gao, apa maksudmu? Kamu salah orang kamu. Salah orang ya? Kalau begitu, sekali lagi.
Kalau bukan karena Yimei dan asisten Gao bersekongkol dan saling pandang, tidak akan sampai ditarik investasinya. Tante benar, Kak Wen, pikirkanlah. Mengapa asisten Gao itu hanya fokus pada kita? Tapi berbicara baik-baik dengan Yimei. Pasti mereka ada hibangan. Bos Liang, selera yang bagus. Padahal tahu ini adalah pesta bulanan putri kecil. Malah membawa orang-orang tidak jelas ke sini untuk membuat keributan. Pertama mengganggu pesta bulanan putri kecil. Lalu membawa orang-orang tidak jelas ke dalam pesta. Baiklah Yimei. Sekarang kau berubah menjadi seperti ini. Baiklah, kalau kau tidak bermoral, jangan salahkan aku. Kita lihat saja nanti. Oh. Sialan, kalian grup Yinlong menggunakan kekuasaan untuk menindas. Akan segera mengekspos kalian, Yimei kau jahat. Apakah kau ada hibangan dengannya? Kalau bukan karena Yimei dan asisten Gao bersekongkol dan saling pandang. Baiklah, Yimei. Sekarang malah jadi seperti ini. Baiklah, kalau kamu tidak punya hati, jangan salahkan aku. Halo, Pak Wang, Anda. APA. Bukan Pak Wang, saya sudah memberikan banyak kontribusi untuk perusahaan. Anda tidak bisa begitu saja memecat saya. Hello. NAK, Ada APA? Saya dipecat oleh Dewan Direksi. Mereka bilang karena penarikan investasi dari grup Yinlong. Saya membuat perusahaan mengalami kerugian besar. Ini. Kak Wen, pasti ada yang tidak beres dengan hal ini. Kamu pikirkan. Asisten Gao itu, dia cuma asisten presiden. Apakah dia punya kekuatan sebesar itu untuk menarik investasi begitu saja? Ya, pasti ada perempuan yang membisikkan ke telinga asisten Gao. Keduanya bekerja sama. Untuk menjatuhkan keluarga Yang kita. Ayo. Sekarang kita pergi ke grup Yinlong. Saya akan menghadap langsung ke ketua mereka. Dan mengungkap pasangan ini di depan mereka. Mereka bilang karena penarikan investasi dari grup Yinlong. Saya membuat perusahaan mengalami kerugian besar. Ini. Kak Wen, pasti ada yang tidak beres dengan hal ini. Kamu pikirkan. Asisten Gao itu, dia cuma asisten presiden. Apakah dia punya kekuatan sebesar itu untuk menarik investasi begitu saja? Pasti ada perempuan yang membisikkan ke telinga asisten Gao. Keduanya bekerja sama. Untuk menunjukkan keluarga Yang Kia. Hari ini bertemu dengan saya, Gao, anggap saja saya berbuat baik. Saya akan mengajarkan kalian aturan dan tata krama. Ayo. Bawa mereka keluar dan pikirlah. Saya akan menghadap langsung ke ketua mereka. Dan mengungkap pasangan ini di depan mereka. Apakah kalian ada janji? Tunggu dulu. Kalian cari siapa? Perlu daftar. Jengga. Saya Liang Xiewen dari grup Sinyang. Saya punya hal yang sangat penting. Untuk dilaporkan ke ketua dewan kalian, kamu tidak bisa menunda. Minggir. Kalian. Halo Satpam. Kawan lihat, itu bukan asisten Gao? Ayo, sekarang kita pergi ke grup Yinlong. Saya akan menghadap langsung ke ketua mereka. Dan mengungkap pasangan ini di depan mereka. Si Gao. Kamu berani sekali. Berani membiarkan pacarmu duduk di posisi manajer umum grup Yinlong. Di posisi manajer umum grup Yinlong. Kamu gila ya, Tuan Liang. Tolong perhatikan tingkah lakumu. Perhatikan tingkah laku. Jangan pura-pura tidak tahu, aku bilang, hari ini aku mau ketemu direktur. Aku mau mengungkapkan kalian berdua di hadapannya. Direktur paling benci orang yang mengadu domba di depannya. Kalau kamu terus bicara sembarangan, jangan salahkan aku. Kak Wen, pasti mereka berani karena direktur. Tidak ada, tunggu saja. Tunggu sampai kita temukan direktur dan Putri Sulung. Kalian akan kena batunya. Aku mengerti, kamu pasti pura-pura sakit. Tidak bisa menipu uang, jadi paksa Kak Wen dengan cerai. Sekaligus menguasai keuangan, ya? Masih berani bilang pendarahan besar. Aku tidak bisa melihat niat jahatmu, ya? Cerai dengan aku, ya? Baiklah. Aku ingin lihat, setelah cerai dengan aku. Siapa laki-laki yang berani menerimamu? Satpam, ke sini, ada 2 orang. Orang hila masak ke sini. Tidak apa-apa, masih ada waktu. Tunggu saja, ini belum selesai. Belum selesai. Jangan sentuh aku, pergi. Cepat pergi. Kamu dengar? Putri Sulung mengumumkan. Minggu depan acara ulang tahun direktur, kita juga bisa ikut. Benarkah? Bagus sekali, Putri Sulung baik sekali. Kak Wen, aku ada ide. IDEAPA? Mereka bilang,
Minggu depan acara ulang tahun direktur. Wanita ITU pasti juga akan datang. Bagaimana kalau kita langsung tangkap basah, maksudmu? Di acara ulang tahun direktur Yi, langsung ungkap. Hubungan gelap asisten Gao dan wanita itu, ya? Tapi Gao ITU sekarang sangat berkuasa. Meski kita datang, belum tentu bisa ketemu direktur. Lagi pula aku sekarang tidak punya apa-apa, bisa kasih apa? Untuk menghormati dia. Kak Wen, bagaimana kalau kita jual rumah? Asalkan bisa beli sesuatu yang disukai direktur. Tapi susah untuk berbicara dengannya. Benar, kalau mau berbicara. Di acara ulang tahun direktur Yi, langsung ungkap asisten Gao. Karena hubungan gelap dengan wanita itu, menyalahgunakan kekuasaan. Kalau begitu, direktur pasti senang, mungkin, akan memberikan posisi asisten Gao padamu. Tapi Bu, ini aset terakhir keluarga kita. Ah, tak mungkin dapat serigala tanpa mengorbankan anak. Asalkan direktur utama menanam modal lagi. Rumah seperti apa yang tidak bisa dibeli? Halo, Direktur Yi. Siapkan hadiah. Dengan standar tertinggi pernikahan keluarga bangsawan. Mengerti? Selain itu, alokasikan 30 juta lagi. Untuk menanam modal di perusahaan mantu saya. Semua kehormatan harus tetap ada. Baik, Direktur Yi. Silakan. Baik. Aku jual. Sayal. Di sertifikat properti ini, tertulis nama Yimei. Kak Wen, bagaimana kalau kita pinjam uang online? Baik. Lagi pula, uang ini pasti akan kembali ke aku. Tapi, hanya bicara saja tidak cukup, harus ada bukti nyata. Setidaknya, buat si Gao itu, tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Benar. Lebih baik lagi kalau bisa memotret si Gao itu. Dan wanita itu diranjang. Ini mudah, aku punya cara. Kak Wen, kita bertindak terpisah. Nanti kamu bawa ini. Masukkan ke manajemen gadis ITU, lalu bawa dia ke ruang istirahat asisten Gao. Setelah berhasil, pasti ada hadiah besar. Berdandan seperti orang terhormat. Kenapa kamu di sini? Seharusnya aku yang bertanya itu padamu. Bagaimana kalau direktur utama tahu? Kamu dan asisten Gao diam-diam melakukan hal-hal yang tidak pantas? Apa yang akan dia lakukan? Kamu punya bukti? Sekarang bahkan tidak mau berpura-pura lagi. Yimei, kamu benar-benar lebih tidak tahu malu dari yang aku bayangkan. Dibandingkan ini, aku lebih ingin tahu, demi memberikan hadiah pada direktur utama. Tuan Liang yang rela menjual rumah, sebenarnya menyiapkan apa yang istimewa untuk menjilat. Hadiah untuk direktur utama, tentu yang terbaik. Mari kita lihat, semoga kalian nanti masih bisa senang seperti ini. Terus saja keras kepala. Lagi pula setelah hari ini, semua kepercayaan diri kalian hanya akan hilang tanpa bekas. Ayo kita pergi. Jangan biarkan dia mempengaruhi suasana hati. Pak, urusan sudah selesai. Nona itu sudah diantar ke ruang istirahat pribadi asisten Gao. Bagus. Ini yang seharusnya kamu dapatkan. Kak Wen, sekarang buktinya sudah jelas. Nanti, kita akan membongkar mereka di depan semua orang. Lihat saja bagaimana wanita itu masih bisa sombong.
Momen indah, tamu terhormat berkumpul. Hari ini kita berkumpul di Puncak Naga Perak untuk merayakan ulang tahun ke-60. Ketua Yizheng dari grup Y. Mari kita sambut orang terhormat, Ketua Y, untuk naik ke panggung dan menerima hadiah. Saya Yi, apa yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan cinta kalian semua? Hari ini, kalian semua datang untuk merayakan ulang tahun saya. Membuat hotel Naga Perak saya bersinar terang. Bagus. Seperti biasa, kita akan melakukan ritual tradisional. Pertama, persembahkan buah persik. Kedua, lukisan. Ketiga, benda keberuntungan. Silakan tamu terhormat memberikan hadiah secara berurutan. Saya yang lebih muda berani mengambil kesempatan ini. Ketua, vas biru putih dengan motif bunga dari era Yongle ini. Melambangkan keberuntungan dan umur panjang, khusus untuk ketua. Semoga Anda menerimanya dengan senang hati. Barang bagus, saya sangat suka. Tuan Liang, Anda sangat perhatian, seharusnya begitu. Ketua Yi, hari ini kami datang tanpa undangan karena ada hal penting. Tuan Liang, Nona Lin, Anda bisa berbicara dengan saya. Mengapa harus mengganggu ketua yang sudah tua ini? Assistant Gao. Mengapa kami harus melapor langsung kepada ketua? Saya pikir, Anda yang paling mengerti. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Ketua, saya ingin melaporkan. Asisten Gao ini menyalahgunakan kekuasaannya. Bahkan demi kekasihnya, dia mencabut investasi grup Naga Perak ke perusahaan saya, Sinyang. Saya punya saksi dan bukti, kekasihnya itu sekarang ada di ruang istirahat pribadinya. Jika Anda tidak percaya, bawa orang untuk memeriksa sekarang, pasti akan ketahuan. Oh. Nanti, kamu bawa ini ke Miniman Wanita ITU, lalu bawa dia ke ruang istirahat asisten Gao. Setelah berhasil, pasti akan ada hadiah yang besar. Hey, Lehate. Tuan, urusannya sudah selesai. Nona itu sudah diantar ke ruang istirahat pribadi asisten Gao. Bagus. Ini yang pantas kau dapatkan. Tuan. Obat bisa sembarangan diminum, tapi kata-kata tidak bisa sembarangan diucapkan. Asisten Gao sudah mengikuti saya bertahun-tahun. Saya percaya, bukan tipe. Sungguh benar, saya melihat sendiri wanita itu. Jantar masuk. Direktur, jangan dengarkan omong kosong mereka. Karena Tuan Liang begitu yakin, mari kita pergi lihat bersama. Silakan. Di depan sana. Hari ini akan kutunjukkan dengan jelas. Mana orangnya? Bagaimana mungkin? Kemana perginya dia? Iya, mana orangnya? Kalian sedang mencari saya? Bagaimana ini? Efek obatnya sudah habis secepat ini? Penasaran tidak? Bagaimana saya bisa meramal sebelumnya? Terima kasih kepada keluarga Liang, yang masih punya anak perempuan yang baik hati. Kalau tidak, jika ada apa-apa dengan anak saya, akan kubuat kalian menanggung akibatnya. Baik, saya pinjamkan. Lagi pula cepat bisa kembali. Tapi janji saja tidak cukup, minimal harus ada bukti nyata. Buat si Gao itu tidak bisa menyangkal. Betul sekali. Sebaiknya bisa dapat foto wanita Yimei. Dan si Gao di atas ranjang. Ini muda, saya Ada Kara. Saudari. Kakak Yimei, saya ada hal yang mau dibicarakan. Kamu ngomong sembarangan. Jelas-jelas kamu sendiri yang merasa bersalah. Mau balik menjebak dan memfitnah kami. Benar Direktur Yi.
Wanita ini sangat jahat, mulutnya penuh kebohongan. Wahai Yimei, aku benar-benar tidak menyangka. Sampai sekarang, berani membawa ayahmu ke tempat kejadian. Balik menjebak kami, ya? Direktur Yi, inilah ayah dan anak ini. Biasanya kemana-mana menipu, mengaku sebagai kamu dan nona besar. Benar Direktur Yi, dan juga di sampingmu. Assistant Gaoyong Paling Kau Perkayai, juga kaki tengganya. Juga untuk ayah dan anak mereka, nekat mencabut investasi Xinyang. Siapa yang bilang urusan pencabutan investasi adalah asisten Gao? Saya tidak tahu harus bertobat sampai saya mati. Bos Yi, pria tua yang mati ini terobsesi. Kau harus memutuskan untuk kami. Nona Yidong, aku sudah. Aku akan pergi. Silahkan. Ini. Kenapa kalian semua bodoh? Kau adalah Yidong. Anda adalah ketua kelompok naga perak. Maka bukankah kamu? Aku sudah menjelaskan berkali-kali. Jangan memprovokasi saya lagi. Kau mati lagi dan lagi. Bawa. Pegang obat terlarang. Apakah Anda puas dengan tuduhan seperti itu? Kau berbohong selama 3 tahun ini. Cuci kaki untuk Bibi. Bagaimana bisa keluarga Yi melakukan hal seperti ini? Dia adalah seorang pahlawan yang baru saja kembali ke Cina selama 3 tahun. Putriku bersikeras untuk menikah 3 tahun lalu. Keluarga Yi saya membutuhkan uang dengan seseorang yang tidak bisa. Sampah kawin lari. Ayah Shewen, dia sangat termotivasi. Hanya saja dia masih memulai bisnis. Kewirausahaan. Terus terang, sekarang tidak ada pekerjaan serius. Jika ibu masih hidup, dia akan. Tidak seperti Anda. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Untuk melindungi reputasinya, dia belajar di luar negeri. Perlakukan dia dengan baik. Rumah liang tua kita. Apakah makam leluhur merokok? Menantu perempuan punya anak. Pemeriksaan psikologis apa yang harus dilakukan? Ya, kenapa dia melakukan ini pada menantunya? Ibu Yimei mengatakan bahwa ilmu ini. Tentang pengondisian postpartum Bibi melahirkan 2 anak. Mengapa harus menjadi saudara ipar yang paling berpengalaman? Orang luar menghasilkan uang ini, saya hanya melihat uang itu. Mungkin juga menggrammatiku. Hei, anakku, kau mengatakan yang sebenarnya. Apa itu Yimei? Dia membenciku. Oh BU, APA yang kau katakan. Ibu mertua dan ipar perempuan yang sangat cakap. Saya pikir itu terlalu centil. Pak, pemeriksaan ini sangat diperlukan untuk Mrs. Aduh, Wen, tenang saja, serahkan padaku. Aku yang akan mengurus semuanya. Aku jamin, kamu tidak akan mengeluarkan uang sia-sia. grup Xinyang bisa mendapatkan dukungan penuh dari grup Yinlong. Dan kamu, Liang Xiewen, sudah duduk di posisi Direktur Eksekutif, Presiden Direktur. Kalau begitu, anakku seharusnya sudah sukses sejak lama. Betul, tidak hanya Xinyang, termasuk juga Yinlong Holdings milikku. Properti, toko, dan tanah atas nama Yi. Dia punya hak waris. Direktur Yi, mari, ikut aku melihat putri Anda. Dan cucu perempuan saya yang baru lahir. Ayah, kamu sudah jadi kakek. Shewen dan aku sangat bahagia. Kamu tidak perlu khawatir. Ternyata aku meremehkan menantu ini. Siapkan hadiah. Sesuai standar tertinggi pernikahan antar keluarga. Paham? Selain itu, alokasikan 30 juta untuk investasi di perusahaan menantuku. Semua kehormatan harus diberikan. Baik, Direktur Yi, silakan. Sayangnya, keluarga kalian terlalu keras kepala. Kami terpaksa mengikuti rencana kalian, hanya dengan membawa kalian semua ke ruang aman. Baru anak perempuan saya bisa bebas dari keluarga kalian yang seperti lintah. Aku sudah berkorban untuk menikahimu di depan makam ibuku. Kepalaku sampai berdarah demi kebebasan. Aku memberikan mahar dan tabungan. Semua untukmu. Aku benar-benar tidak punya uang lagi. Kelompok lintah ini berani memperlakukan anak perempuan saya seperti ini. Jangan berpura-pura menderita di sini. Kamu yang bertengkar dengan keluarga, itu bodohmu. Kamu yang menyerahkan diri, masih berani mencatat.
Aku benar-benar tidak sanggup lagi. Kenapa? Kamu menganggap Wen sebagai mesin ATM. Harus mengurasnya sampai habis baru puas? Kamu sudah punya anak. Bisakah kamu sedikit malu? Dulu kamu sangat mengerti, sekarang kenapa jadi begini? Sekarang kamu hanya terus meminta dariku. Meminta, jadi nyawaku di matamu. Tidak seharga 20.000. Kalau kamu mampu, keluarkan uang sendiri. Sekarang pinjaman online. Sangat murah. Kalau limitnya tidak cukup, aku bisa meminjamkanmu sedikit. Aku tidak percaya kamu tidak bisa mengeluarkan 20.000 ini. Tidak. Mei Mei, aku salah. Tolong, maafkan Hi Wen. Maafkan? Bagaimana kamu bisa berani mengatakan hal seperti ini? Awalnya aku tidak ingin berdebat terlalu banyak, tapi melihat kamu yang semakin keterlaluan, mari kita hitung semua utang yang belum jelas selama ini. Asisten Gao. Nona Besar. Uang muka 2 juta, renovasi 80.000, 3 tahun terakhir. Saya telah mentransfer 72.000 ke rekening keluarga Liang. Dan juga, saya telah membayar cicilan mobilmu sebesar 56.000. Kalian harus melunasi semuanya satu persatu. Semua ini adalah ulahnya, dia selalu memecah belah. Setelah dia tahu kita bersama, dia selalu memecah belah. Bukan karena dia, kita tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Liang Xiaowen, kamu masih mau menyalahkan saya? Siapa yang bilang padaku? Dia adalah istri yang tidak berguna. Kamu diam saja. Semua ini karena kamu. Kalau bukan karena kamu memecah belah dan menghasut, aku dan Mei Mei tidak akan sampai seperti ini. Cukup. Saling menyalahkan sudah tidak ada gunanya. Meracuni. Gagal, dihukum berat, untuk pembagian harta, penagihan utang. Pengacara akan ke kantor polisi untuk berdiskusi dengan kalian. Asisten Gao, ada, segera antar mereka ya. Direktur Yi, Nona Besar, sudah melapor, tidak. Mei Mei, aku benar-benar tahu salah. Aku akan layanimu dengan baik, boleh tidak? Jangan kirim aku ke penjara ya. Anak kita baru saja lahir, tidak bisa tanpa ayah. Mei Mei, aku mohon. Memiliki ayah sepertimu adalah ketidakberuntungan anakku, ingin bertobat. Pergi saja ke polisi. Anak baik, semuanya sudah berlalu. Ya. Semua ini akhirnya selesai. Aku juga akhirnya bisa memulai hidup baru.